Hai guys, balik lagi sama gue Raiden. Dan kali ini kita lagi ada di Kotak Peti. Kisah miris yang harus dialami oleh gadis muda. Gara-gara laki-laki kayak gini nih, emang bejat banget. Manusia kan dikasih akal buat berpikir ya, guys. Tapi hampir, apa semuanya ya? Pikirannya itu cuma buat nafsu sesaat hingga merugikan orang lain. Banyak orang malahan. Buset dah, zaman makin gila aja. Oke, bagaimana kisah dan kasusnya? Yuk, kita bahas di Kotak Peti. Kisah miris ini yang harus terjadi kepada seorang gadis muda berusia 18 tahun. Bernama Nia Kurniasari. Gadis cantik ini berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Nia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Keluarga Nia tinggal di Golong Pasar, Surau Nagari, Guguak, Kayu Tanam. Gadis muda ini bisa dikatakan anak yang sangat rajin membantu perekonomian keluarganya. Terlihat karena Nia ini kerap bekerja berjualan gorengan keliling kampung mulai pada jam 4 sore hingga jam 6 petang. Bahkan kegiatan itu sudah dia lakukan sejak Nia masih duduk di bangku SMP. Rajinnya bre. Kehidupan keluarga Nia bisa dikatakan keluarga yang kurang mampu. Kehidupannya pun sangat memprihatinkan. Setelah ayah dan ibunya berpisah, selama ini Nia berjualan gorengan bersama dengan ibunya. Namun semenjak ibunya jatuh sakit, terpaksa Nia harus berjualan sendirian. Sejak itulah, Nia pun menjadi tulang punggung keluarga. Meski berat, beban yang harus dia pikul tidak menyurutkan tekadnya untuk terus menggapai cita-cita dan berencana ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu berkuliah. Rencananya tahun ini Nia akan berkuliah setelah mendapatkan beasiswa. Selain itu, Nia memiliki pribadi yang sangat baik. Bahkan dalam pergaulannya, Nia pun sangat disukai karena akhlak dan etikanya, yang selalu tercermin pada dirinya. Namun impian untuk berkuliah harus kandas, bahkan luka yang sangat dalam bagi banyak orang dengan apa yang terjadi kepada Nia setelah Nia ditemukan tidak lagi bernyawa. Kejadian ini bermula pada hari Jumat jam 4 sore, tanggal 6 September 2024, ketika Nia mulai pergi untuk menjajakan gorengan dagangannya. Di saat menjelang maghrib, biasanya Nia sudah pulang ke rumahnya. Namun pada hari itu, hingga jam 10 malam, Nia tidak kunjung terlihat kembali pulang ke rumahnya. Yang membuat ibunya merasa heran dan khawatir karena hal itu tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Marlina, ibunya pun bercerita pada tetangga jika anak gadisnya itu belum pulang ke rumah. Sontak kabar itu membuat gempar semua tetangga. Lantas, mereka pun mulai mencari keberadaan Nia dengan berkeliling desa. Namun pencarian yang mereka lakukan pada malam itu tidak membuahkan hasil. Semua itu dikarenakan gelap dan malam pun yang semakin larut, menyulitkan usaha pencarian mereka. Pada keesokan harinya, keberadaan Nia pun belum kunjung ditemukan. Tepat hari Sabtu pagi, warga dan keluarga kembali melakukan pencarian. Dan usaha pencarian itu pun mendapatkan petunjuk, yakni menemukan jilbab, plastik, pembungkus, dan gorengan yang tersisa di semak-semak pinggir jalan sekitar 1 km dari rumahnya Nia. Berbekal petunjuk itulah, warga dan keluarganya akhirnya melaporkan hilangnya Nia ke Polres Padang. Meskipun hilangnya Nia belum 1 kali 24 jam, pihak kepolisian pun tetap membantu dan mengarahkan pencarian bersama tim SAR guna membantu. Menurut jejak yang ditemukan, lokasi hilangnya Nia masih dikelilingi hutan lebat, juga jalan setapak yang sangat sepi. Akhir pencarian pada hari Sabtu itu tidak menemukan lagi tanda-tanda atau petunjuk yang mengarah kepada keberadaan dari Nia. Lantaran hari sudah mulai gelap, sehingga pencarian pun harus dihentikan dan akan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 8 September 2024.
Proses pencarian itu ada 200 orang yang terlibat, meliputi warga sekitaran, tim SAR, dan aparat kepolisian. Mereka menyebar ke berbagai titik lokasi termasuk jalan yang biasa dilalui oleh Nia. Di dalam pencarian itu ada seorang anak kecil menemukan tali rapia yang muncul dari dalam tanah. Sehingga ditarik ada sesuatu dari dalam tanah tersebut, kejanggalan itu pun segera dilaporkan pada tim SAR. Pada akhirnya keluarga bersama dengan tim SAR mencoba menyisir lokasi sekitaran. Yang dicurigai ternyata di sekitaran lokasi ditemukan ikat rambut berwarna oranye, milik dari Nia. Sehingga menguatkan kemungkinan tanah itu ada sesuatu. Setelah dilakukan penggalian 3 hingga 4 kali, terlihatlah ada sesuatu dari dalam tanah, yaitu jasad seseorang. Setelah dikeluarkan jasad itu merupakan Nia. Ya, Nia, seorang gadis penjual gorengan yang sudah beberapa hari ini hilang. Jasad Nia ditemukan dalam posisi terikat dan tanpa busana. Sontak saja, penemuan ini membuat warga sangat terkejut, sedih, dan marah melihat seorang gadis diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Kemudian jasad dari Nia ini dievakuasi dan dibawa menuju ke rumah sakit Bayangkara guna mengetahui secara pasti dari penyebab kematiannya. Di lain sisi, ibu dari Nia jatuh pingsan saat mendapati anaknya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Pada saat itu melihat kondisi korban sudah dipastikan Nia menjadi korban penghabisan, bahkan ada dugaan Nia telah dikencerit. Dugaan itu pun dikuatkan dengan penemuan jasad yang tanpa busana. Akhirnya setelah menjalani pemeriksaan pada hari Senin tanggal 9 September 2024, tubuh Nia pun dikembalikan pada pihak keluarga, yang selanjutnya dimakamkan di pemakaman yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Tak sedikit warga, keluarga, dan teman-temannya mengiringi jasad Nia untuk menuju pemakaman dengan suasana yang penuh dengan keharuan, baik tangisan disertai dengan doa-doa. Usaha kepolisian tak cukup sampai di situ. Polisi terus mencari bukti-bukti atas semua kasus ini dengan terus menurunkan anjing pelacak. Dan usaha tersebut pun akhirnya membuahkan hasil. Pihak kepolisian akhirnya menemukan baju lengan panjang berwarna hitam, yaitu pakaian yang terakhir digunakan oleh Nia sebelum akhirnya Nia dinyatakan hilang. Kepolisian pun terus berusaha menggali keterangan dari berbagai saksi, mulai dari keluarga, tetangga, dan juga 4 orang pemuda yang terkenal sering menongkrong tak jauh dari tempat kejadian. Namun dari 4 orang pemuda yang akan diperiksa itu, salah satu pemuda diketahui melarikan diri, padahal polisi belum menetapkan tersangka dan masih berstatus sebagai saksi. Nah, dikarenakan semua hal itu, ada saksi yang melarikan diri, hingga akhirnya membuat kecurigaan kepada pihak kepolisian. Tak beberapa lama akhirnya muncullah wajah dari pemuda yang buron ini di media sosial. Bahkan ada yang mengaku sempat melihat pelaku berada di pelabuhan Merak, Banten. Sempat muncul pemberitaan pemuda mengaku sebagai supir dari Pariaman dan baru saja tiba di Merak beberapa hari yang lalu. Bahkan dirinya pun sempat berdiam diri di toko ponsel lalu menjual ponselnya. Terus dan terus maraknya pemberitaan di sosial media tentang pelaku penghabisan yang sudah tertangkap, akhirnya pihak kepolisian pun melakukan klarifikasi jika berita itu adalah hoaks. Yang sebenarnya polisi sedang melakukan pengejaran setelah menemukan identitas dari pelaku, dan yang diketahui jika ada beberapa gubuk di dalam hutan yang biasa digunakan untuk nongkrong beberapa pemuda. Yang diduga salah satunya adalah pelaku yang sering berada di sana. Selain itu bermuncullah motif pada penghabisan ini mulai dari pengenceritan hingga pencurian. Namun menurut polisi, motif pada penghabisan ini lebih condong karena pengenceritan. Lantaran cincin dari uang korban sudah ditemukan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. Anjing pelacak akhirnya berhasil menemukan barang bukti baru yang diduga milik salah satu dari terduga pelaku, berupa baju dan sepasang sendal. Dalam penyelidikan polisi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, polisi mendapatkan informasi jika terduga pelaku terdeteksi berada di kawasan Pasar Gelobang Kayu Tanam Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Informasi itu didapati dari warga yang melihat pelaku sedang berada di sebuah pondok di dalam hutan. Akhirnya pihak kepolisian menurunkan tim khusus Gagak Hitam untuk segera melakukan penangkapan. Hingga terdengar beberapa kali suara tembakan, namun pada saat akan ditangkap polisi,
Pelaku berlari menuju hutan sambil membawa senpi dan diam-diam masuk ke dalam pondok tua. Di sini pihak kepolisian kehilangan jejaknya. Pihak polisi mengatakan jika terduga pelaku ini sangat mengetahui medan, sehingga ketika akan ditangkap, pelaku melarikan diri ke arah jurang dan itu menyulitkan pengejaran polisi. Pihak kepolisian terus melakukan penyisiran dibantu oleh anjing pelacak hingga akhirnya dari kesimpulan penyelidikan polisi pada hari Senin tanggal 16 September 2024, polisi resmi menetapkan Indra Septiarman sebagai tersangka pelaku penghabisan dan pengenceritan atas korbannya Nia. Penetapan tersangka oleh polisi setelah polisi berhasil menemukan barang berupa tas dari pelaku berada di dalam hutan. Selain itu diperkuat dari keterangan saksi yang mengaku bahwa saksi didatangi oleh pelaku beberapa hari lalu untuk meminjam cangkul yang diduga cangkul itu digunakan untuk mengubur jasad korbannya yaitu Nia. Setelah terungkapnya pelaku dari kasus ini, pelaku Indra pun tiba-tiba menghilang. Sosok pelaku Indra ini merupakan anak piatu sejak kecil lantaran ibunya sudah meninggal dunia. Sementara ayahnya yang bekerja sebagai seorang supir sudah tidak peduli lagi dengan anaknya ini. Sehingga di saat Indra kecil dirinya sudah pernah dipenjara sebanyak 2 kali. Pada kasus pengenceritan, pencurian, dan narkoboy. Bahkan hobinya ya pun dikenal sering berbuat onar. Sementara dari hasil pelacakan lokasi Indra diketahui berada 30 km dari lokasi penghabisan. Dan polisi pun sedang melakukan penyisiran serta pengejaran pada hari Kamis tanggal 19 September 2024. Dan tepatnya 11 hari dari pelarian Indra, pelaku penghabisan ini pun berhasil tertangkap. Bermula pada hari itu ya, ada beberapa intel polisi sedang beristirahat, usai melakukan penyisiran mencari keberadaan dari pelaku. Di korong pasar Gelombang Nagari Kayu Tanam. Lalu tiba-tiba ada warga datang menghampiri intel polisi tersebut. Warga tersebut meminta tolong pada polisi untuk memeriksa rumahnya yang sedang kosong. Karena rumahnya tersebut hanya dijadikan rumah singgah oleh pemiliknya, yaitu warga yang melapor tersebut. Warga itu merasa khawatir dan cemas pelaku bersembunyi di rumahnya, lantaran sebelumnya ada yang melihat pelaku di sekitaran desanya. Kecurigaan pemilik rumah ini timbul ketika akan membuka pintu rumahnya. Ternyata pintu terkunci dari dalam. Lalu pihak kepolisian beberapa kali melakukan pemeriksaan tepat pada jam 2:30 sore. Intel polisi mengintip dari jendela guna memastikan di dalam rumah tidak ada hal yang mencurigakan. Namun tiba-tiba terlihat ada bayangan yang berlari dari dalam rumah. Sontak saja, pihak kepolisian pun segera berkoordinasi dengan jajarannya. Informasi tentang ada seseorang di dalam rumah, lalu dengan cepat menyebar pada warga sekitar, yang membuat warga berkumpul di lokasi rumah kosong tersebut. Saat itulah warga yang plafon rumah sudah bolong, yang diduga pelaku melarikan diri dan bersembunyi di atas plafon rumah tersebut. Warga terus berteriak agar pelaku ini turun dan menyerahkan diri, namun pelaku terus bertahan di atas plafon. Warga pun sangat yakin jika itu merupakan Indra. Ya, Indra, pelaku penghabisan atas Nia gadis cantik 18 tahun tersebut. Lalu 20 menit kemudian datanglah polisi lainnya dan mengambil alih penangkapan. Tapi warga yang sudah emosi tidak peduli lagi dengan perintah polisi. Hingga polisi harus memuntahkan tembakan peringatan beberapa kali. Dan akhirnya warga pun mengalah. Pelaku akhirnya menyerah, dan pelaku dipaksa turun dari plafon rumah tersebut. Namun pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil, warga menghadang polisi, lantaran warga marah dan geram ingin memukuli pelaku. Beruntungnya pelaku ini berhasil diselamatkan ke dalam mobil berwarna hitam. Akhirnya pelaku pun dibawa menuju kantor kepolisian menggunakan mobil hitam tersebut, yang terus mengikuti mobil polisi hingga tiba di Polres Padang Pariaman. Pada saat interogasi, pelaku Indra mengakui perbuatannya sebagai pelaku pengenceritan dan penghabisan korbannya. Kronologi pada penghabisan ini bermula pada hari Jumat tanggal 6 September 2024. Ketika Nia sedang pergi berjualan gorengan. Lalu Nia bertemulah dengan 4 orang pemuda yang sedang nongkrong di sebuah pondok. Lalu keempat pemuda ini membeli dagangan Nia. Ya, salah satu membeli adalah pelaku, yaitu Indra. Kemudian pada jam 5.40 sore,
korban pergi sejauh 200 meter dari tempat pelaku tersebut. Pelaku Indra ini ternyata diam-diam mengikuti korban dari belakang. Dan beberapa ratus meter lagi Nia mendekati rumahnya. Pelaku langsung menyergap korban tepat pada saat jam 6 sore. Dalam upaya penyergapan itu, korban yang memiliki keahlian bela diri sempat melakukan perlawanan. Namun yang mananya kekuatan gadis tidak akan sebanding dengan kekuatan seorang pria. Hingga akhirnya korban pun kalah lalu disekap dan diikat. Dan memang pelaku ini sudah mempersiapkan tali rapia sebelumnya. Dalam posisi terikat dan tidak sadar, korban dikencrit oleh pelaku. Setelah pelaku puas melakukan aksi pengencitannya, lalu tubuh korban diseret sejauh 300 meter menuju ke arah sungai. Dan dihanyutkan ke sungai dengan cara ditarik bajunya. Lalu pelaku menepikan tubuh korban kembali yang sudah tanpa busana dan menguburkan jasad korban di lokasi penemuan. Sementara hubungan antara pelaku dan korban ini tidak memiliki hubungan khusus. Motif pelaku mengaku tidak berniat menghabisi korban dan hanya ingin mencerit korban. Karena korban ini sempat dibekap mulut dan hidungnya yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa. Pihak kepolisian sedang terus menggali dan mendalami keterangan dari pelaku. Dan masih ada kemungkinan pelaku lebih dari satu orang. Keluarga dari korban sangat berharap pelaku mendapatkan hukuman mati. Melihat apa yang dilakukan oleh pelaku Indra yang keji. Dan pelaku pun akhirnya terjerat pasal berlapis dan terancam pidana mati. Oke guys, mari kita doakan almarhumah Nia agar diterima di sisinya. Amin. Dan cukup sekian kisah kali ini. See you in the next video.